Halo Nei. Halo Pak Nur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kamu ini sedang di mana ini? Sedang di sekolah saya tercinta nih Pak. Di SMP Muhammadiyah Tigawaru di Mugaro. Dan ini di Studio 1 ya? Studio 1, Studio 1-nya presenter Mugaro. Nah, ini kamu ini akan disiksa sama Pak Nur ya? OTW disiksa. Ini saya sudah menyiapkan mental loh Pak. Ini tuh malam-malam ini jam berapa? Oh ini udah jam 10. Iya. Udah jam 10 dan saya masih harus latihan. Oh my god. Iya, masalah menang atau kalah itu tidak penting Nek. Ya pokoknya latihan. Yang paling penting itu kan prosesnya. Betul. Gitu. Dan ini kamu ini akan ikut lomba di mana sih? Mau ikut lomba di Yabunaya Got Talent Pak. Media partnernya TVRI. Iya, itu di mana lombanya? Di Royal Plaza. Royal Plaza, enak dong. Sama seperti waktu itu Pak, kalau Mugaro Lovers lihat video saya sama Nadifa yang lomba di Lipo. Nah itu ada enaknya ada nggak enaknya lomba di mall itu. Iya, enaknya? Ya itu enaknya adem. Terus abis itu kelihatan megah gitu loh Pak. Selain itu juga kalau bosen itu bisa kesana kemari. Beli baju, beli jajan banyak banget kan di sana. Nggak enaknya nungguinnya pertama. Yang kedua, mall itu kan banyak lantainya ya Pak ya. Iya. Kita tuh diliatin orang selantai atas gitu. Kayak orang selantai kita juga ngeliatin. Kalau misalnya lombanya di tempatnya sendiri nggak di mall gitu ya. Kan yang bisa ngeliat itu antara panitianya, pendampingnya, gurunya gitu kan. Kalau di mall semuanya bisa lihat. Tuh nggak enaknya. Bikin tambah deg. Iya, tetapi apapun itu kan harus karena itu pengalaman. Nah, oke. Ini kamu ini temanya apa sih, Nek? Temanya itu menceritakan keunikan pengalaman di bulan Ramadan ini. Oke. Sekarang langsung aja ya. Langsung aja, deg-degan Pak. Maaf ya Pak kalau salah. Gak apa-apa ya. Oh nggak apa-apa. Kan latihan. Aja dibener no. Malah disalah-salah no. Iya, lombanya hari Sabtu kan Pak. Iya. Ini tadi baru buat teks. Iya. Nanti kalau kamu bener Pak Nur ini nggak ada tugas nih lo kok bener. Oh gitu. Iya terlalu ringan kan mudah. Ini tugasnya Pak Nur kan. Iya. Kalau kamu salah-salah gitu kan Pak Nur ada tugasnya. Seakan-akan kayak orang pinter Pak Nur. Oh gitu. Oke, saya harus membantu Pak Nur berarti. Iya. Nih begini loh. Kurang begini. Kelihatannya pinter. Oke. Tapi kalau kamu lempeng-lempeng aja, Pak Nur kapan kelihatannya pinternya? Iya, oh gitu. Iyalah. Siap. Oke nih, siap nih. Ya ini improvan aja Pak ya. Improve. Tahu ini tadi ini baru buat teksnya, belum aja memahami. Iya. Oke. Ngadep kamera, senyum, 3, 2, 1. Assalamualaikum, halo hai teman-teman. Kenalin, aku Amoy, Amara Gemoy dari SMP Muhammadiyah Tigawaru. Teman-teman, kali ini aku mau ngeceritain tentang keunikan bulan Ramadan di sini. Maksudnya pengalamanku sendiri. Oke, langsung aja. Di bulan Ramadan itu kan ada yang namanya sahur tuh. Di Indonesia ini kita tuh harus beruntung. Kita tuh harus bersyukur, maksudnya harus bersyukur tinggal di Indonesia karena kita beruntung. Kenapa? Di Indonesia sahur aja dibangunin loh. Nih ya, kalau sahur ini jam 3-an biasanya aku tuh udah denger speaker masjidku tuh nyanyi loh ya. Ada yang cuma sahur, ada yang nyanyi. Oke, nyanyinya tuh parodi. Jadi kayak lucu-lucu gitu. Ada yang suara sahurnya tuh kayak MotoGP gitu. Kayak sahur. Nah itu makanya jadi kayak di Indonesia tuh dimanjain banget. Belum lagi ya, nggak cuma itu tadi, nggak cuma speaker masjid doang. Karena ada yang keliling-keliling juga, ya kan? Iya kan? Karena di rumahku juga ada ketok-ketok panci, keliling, bahkan manggilin nama orang yang udah rada overdosis. Itu kalau orang itu berhenti di depan rumahnya orang lain ya, terus sahur padahal gak kenal itu orangnya siapa. Bahaya sih itu. Di rumahku belum ada sih, tapi kalau untuk yang speaker sama orang-orang keliling itu sangat sering. Karena kita makanya tuh kayak aku tuh bersyukur banget karena kita tuh orang Indonesia. Jadinya
nggak perlu susah-susah untuk membangun alarm atau buat alarm supaya kita kebangun, karena kita pasti kebangun. Kenapa kurang berisik apa lagi kan? Jangankan ya di Arab aja loh nggak ada kayak di Indonesia gini loh teman-teman. Kayak di Arab itu mana ada sih orang mukul panci sahur nggak ada. Jadi cuma di Indonesia doang orang mukul panci terus habis gitu balik ke rumah pancinya peok. Iya kan biasanya gitu, terus dimarahin deh sama mamanya. Terus nggak cuma sahur, buka kan, kalau ada sahur berarti ada buka, membatalkan puasa ini sebelum azan itu kan ada yang namanya ngabuburit ya teman-teman. Ngabuburit gimana kita tuh mencari makanan, mencari cemilan, es seger buat buka puasa itu. Nah nggak cuma itu sih, nggak cuma cari makanan, tapi ada anak-anak muda, anak-anak gaul, Gen Z gitu ya kalau dibilangnya. Itu tuh dodok-dodok, curcol-curcol gitu ya, curhat-curhat, itu juga disebut ngabuburit loh sekarang. Bahkan di rumahku, di daerah rumahku, tempat yang tadinya itu sepi kayak, wah ini kok kayak nggak laku gini ya makanannya, kenapa? Waktu bulan Ramadan, Masya Allah, emang bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Kenapa? Tiba-tiba itu jadi rame. Pas udah mau maghrib itu tiba-tiba jadi rame, jadi orang-orang tuh ngantri karena es seger, enak caunya. Jadi wah, makanya bulan Ramadan ini bener-bener bulan yang harus kita syukuri karena kita masih bertemu di bulan Ramadan ini juga. Wah luar biasa. Orang Indonesia tuh kreatif loh. Mulai dari tadi ngabuburit, sahur kayak gitu-gitu. Dan uniknya di Indonesia ini nggak cuma orangnya aja yang kreatif, tapi kendaraannya tuh juga kreatif. Ini termasuk sepeda motorku ya teman-teman. Kenapa ya? Kalau nggak di bulan Ramadan, sepeda motorku itu biasa aja, lempeng aja, flat. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, aku sepeda motoran ya, gereng. Kenapa tiba-tiba kalau lewat warung itu suka belok sendiri? Bahaya. Makanya bulan Ramadan ini selain bulan berkah tapi juga bulan bahaya ya buat orang-orang pengendara motor yang motornya tuh kreatif seperti motorku. Karena ya itu tadi. Tapi sedih sih karena sekarang bulan Ramadan itu udah mau habis. Kita udah masuk di 10 malam terakhir ya, 10 malam terakhir sebelum hari raya. Tapi seneng juga sih karena mau dapat angpau. Tapi sedih karena mau habis. Jangan lupa teman-teman, karena apa? Karena ini 10 malam terakhir, jadi kita harus mencari malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran, supaya kita bisa dijabah doanya. Apa yang kita inginkan itu bisa dikabulkan sama Allah. Amin. Nah kalau waktu Ramadan ini mau habis, sekarang waktu berceritaku udah habis. Jadi saatnya aku untuk pamit undur diri. Aku Amoy Amara Gemoy dari SMP Muhammadiyah 3 Waru. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Gak tahu Pak ini nguarang. Makanya tadi sempat kayak gitu. Oke nih. Ini waktunya Pak Nur keminter ya. Biar kelihatan pinter. Ini tuh sudah pasti. Iya. Monggo. Oke. Kalau improvnya sudah asik, kalau ceritanya juga sudah asik. Cuma kamu itu belum berani main jauh nih. Main jauh itu gimana maksudnya? Iya bermain. Kamu itu cuma gludek-gludek di Korek Sari aja. Itu kalau diibaratkan. Iya. Kamu tuh belum ke Sidoarjo, belum ke mana-mana. Oh iya betul. Nah jadi nanti untuk kedepannya ketika lomba kamu itu harus mainlah jauh-jauh, gitu kan? Jangan lupa untuk mengembalikan. Jangan lupa untuk kembali. Itu istilahnya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, tadi itu kan ada apa namanya Lailatul Qadar ya? Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Ya, kamu tadi kan turunnya Al-Quran. Iya. Itu nuzulul Quran. Oh gitu. Loh, tadi saya habis dikasih tahu sama Pak Ali ya kan Pak. Loh katanya tuh karena diturunkan Quran, terus habis gitu Quran tuh diturunnya bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu di Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu disebut bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu. Oh, mungkin saya salah tangkap ya Pak ya. Iya, kalau nuzulul Quran itu memang nuzul kan turun. Quran berarti nuzulul Quran. Oke. Yang apa namanya tadi nih?
Lailatul Qadar itu kan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Oke, jadi saya bilangnya kayak gitu aja besoknya. Oke, siap. Oke, kemudian yang ketiga itu gongnya ini belum dapet nih. Gong. Nah, jadi apa yang kamu rasakan di bulan suci Ramadan terkait dengan dibangunin pada waktu tidur itu kan memang benar adanya di Indonesia. Ada. Nah, seharusnya orang-orang Indonesia itu sangat bertakwa. Kenapa? Ya karena di bulan Ramadan ini sangat dimanjakan gitu loh. Iya. Nggak ada alasan lagi bangun kesiangan, nggak ada lagi kan. Oh, ditambah itu ya. Nah, iya, siap. kemudian kurang gizi ya nggak ada lah. Orang Indonesia itu wes lah kalau bulan Ramadan itu ada yang sodakoh makanan, ada yang memberikan takjil dan lain sebagainya selain kuliner. Ya. Selain wisata kuliner tadi itu. Ya. Nah, jadi tiga itu yang Pak Nur tangkep. Siap. Itu. Gitu. Ya, Pak. Barangkali kamu ada pertanyaan ya? Oh. Udah sih, Pak. Cuman yang tadi saya sampaikan untuk closingnya itu gitu. Iya. Saya improve-nya gitu tadi. Iya. Ya. Ingat ya, apapun yang kamu sampaikan itu harus ada gongnya. Goalnya itu apa sih? Gitu. Siap. Goalnya kan bertakwa. Bertakwa berarti. Ya, la'alakum tatakun itu berarti orang Indonesia itu diharapkan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa di bulan suci Ramadan ini. Oke, jadi nanti jangan ini ya, jangan ragu-ragu untuk bermain jauh nih. Siap. Nah, bermainmu corok gampangan itu gini loh nih. Lo arek iki doline kurang ado iki. Gak ngeri. Siap Pak. Iya Pak ya, kalau sendirian itu ternyata lebih mengadrenalin. Iya. Kalau berdua lebih enak. Ini istilahnya itu doline kurang ado, mainnya kurang jauh. Itu kan sebenarnya Pak Nur ini kan ngata-ngatain temannya Pak Nur dulu itu. Oh. Temannya Pak Nur itu ngaji 2 hari nih. Ngaji baru 2 hari. Itu manggil Pak Nur sudah antum. Antum dari mana? Terus Pak Nur jawab, ana minal surga. Pak Nur dari surga. Saya dari surga. Lah dia itu kan sok-sok aneh, mau ngaji 2 hari aja udah manggil antum gitu kan. Nah, makanya di statusnya Pak Nur itu Pak Nur bilang, dolenmu kurang adoh, Bro. Iya. Gitu. Oke. Coba latihan juga mungkin ya Pak ya temennya Pak Nur. Tapi ojo antum lah, sampean gitu loh. Iya. Kecuali kalau dia itu pakai bahasa Arab sekalian enggak masalah. Enggak masalah. Misalnya min aina anta misalnya. Iya sih, kalau bahasa Arab apalagi antum gitu ya. Antum dari mana? Itu kayaknya apa banget. Antum sekalian. Wah. Iya. Padahal gak ngerti bahasa Arab. Antum ana doang. Min aina anta? Ana minal jannah. Wah. Dari surga. Ngapain kamu dari surga? Menikmati surga. Masya Allah. Oke nih, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, udah sih Pak. Untuk saat ini karena saya belum ini ya Pak yang anu teksnya ya. Kalau saya sudah anu teksnya pasti nanti banyak ditanyakan. Dan ini kamu nanti di podcast ini kamu itu akan tampil kamu tuh pengen dikenal itu sebagai Amoy yang gimana? Saya di podcast yang ini nanti saya pengen dikenal Amoy yang tetap karakternya Amoy ceria tadi. Cuman karena dibilang udah di briefing sama Pak Nur kan ya Pak ya. Sesuai briefingnya Pak Nur, saya mau yang agak elegan dikit. Agak lempeng dikit. Agak lempeng. Iya, padahal kamu itu sebenarnya nggak lempeng juga. Iya, gimana cara lempeng? Tapi nanti di sana pasti akan saya mainkan karakternya Pak. Ya, dan saya mau dikenal sebagai Amoy yang pintar memainkan mimi wajah. Nah, ya jadi kalau misalnya saya bilang mana ada sih di Arab ada kayak gitu terus nanti, ya kan makanya guys kayak coba sih mana ada sih di Arab seperti di Indonesia coba? Mana ada sih Arab itu seperti di Indonesia, orang yang mukul-mukul panci terus bangunin orang sahur itu mana ada? Nggak ada guys, makanya harus bersyukur tinggal di Indonesia. Oh iya, kamu kok pinter banget nih. Oh gitu, amin. Iya. Ini jadi gini, nanti selain kamu diajari sama Pak Nur ini podcast seperti ini ya, kamu mau diajari Pak Nur tinju. Ingat kan? Buat apa fungsinya tinju? Latihan tinju? Ingat. Apa? Buat kalau kalah biar bisa nganuin jurinya. Bisa muantem ikut. Bercanda, astagfirullahaladzim. Enggak dong. Tetap semangat nih. Siap Pak, pasti. Tetap semangat ya. Semangat. Sampai jumpa di hari Minggu nih. Sampai jumpa hari Sabtu kalau hari Minggu. Sabtu atau Minggu. Iya. Oke. Dan pastikan
kamu siap dan meraih juara. Amin, juara 1. Doain Muka Lovers. Makasih.